kamu harus paham, tugas kamu itu berusaha. Soal hasil akhir urusan Allah. Maka kamu harus paham, kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Jangan pernah kamu umbar masalahmu di hadapan orang-orang di sekelilingmu. Kalau dia masih baik akan menjaga aibmu, tapi kalau dia sudah tidak baik akan mengumbar aibmu. Ingat, musibah itu mengecil bila dirahasiakan, membesar bila diomongkan, terurai bila diadukan kepada Allah, membesar jika diadukan kepada manusia. Makanya jalanilah dengan ikhlas. Tidak ada yang bisa menghancurkan besi terkecuali karatnya sendiri. Begitu juga dengan manusia. Tidak ada yang bisa menghancurkannya terkecuali dengan pola pikirnya sendiri. Kalau saya tak buat slow, kenapa orang membicarakan saya? Ya karena saya terkenal. Kenapa orang memusuhi saya? Ya karena saya kuat. Kenapa saya dibicarakan? Ya karena saya memang pantas untuk dibicarakan. Maka saya bilang, ketika ada orang lain membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Allah gak mungkin membuat masalah tanpa solusi. Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci. Masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi. Allah memberikan masalah karena Allah sudah menyiapkan solusinya. Bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tapi iman kita yang terlalu lemah. Lebih baik ahli maksiat yang khawatir dengan maksiatnya daripada orang yang banyak amalan tapi sombong dengan amalannya. Maka saya sering mengatakan, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Kita boleh kehilangan uang untuk orang tua, tapi jangan sampai kehilangan orang tua gara-gara uang. Ketika seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya, tidak bisa membalas jasa ibu melahirkan kita. Doa itu bukan untuk mengingatkan Allah tentang masalah yang sedang kamu hadapi, tetapi doa adalah mengingatkanmu akan siapa Allah itu. Jika kamu punya waktu untuk merasa khawatir, maka kamu juga punya waktu untuk berdoa. Berdoalah, maka Allah akan mengijabah. Pribadi-pribadi yang menyenangkan yang pada akhirnya akan dikenang oleh banyak orang. Menampakkan kepribadian yang menyenangkan tentunya dengan senyuman yang menghiasi bibirmu. Ingat, tabassamu ka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum atas saudaramu adalah sedekah. Maka tersenyumlah. Jangan menggunakan standar kebahagiaan orang lain sebagai standar kebahagiaan kita. Karena sesuatu itu membuat orang lain bahagia, belum tentu membuat diri kita bahagia. Kalau Tuhan sudah kasih, seberapa besar pun penolakan dari manusia, manusia itu tidak akan bisa menolak apa yang diberikan oleh Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika manusia menghendaki, Allah tidak menghendaki, maka kuasa Allah lebih besar dibandingkan apa yang dimau oleh manusia. Kalau kebahagiaan bisa dibeli, pasti orang kaya yang akan membeli kebahagiaan itu. Dan sulit bagi orang miskin untuk membeli kebahagiaan itu. Bila kebahagiaan itu ada di sebuah tempat, maka orang-orang itu akan berbondong-bondong ke tempat itu. Sehingga tempat itu akan lebih ramai dibandingkan yang lain. Untungnya kebahagiaan itu berada di dalam hati setiap manusia. Jadi kita tidak perlu membeli, apalagi mencari kebahagiaan itu. Bekerjalah untuk duniamu, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Tetapi bekerjalah untuk akhiratmu, seolah-olah kamu akan mati di keesokan harinya. Maka mau kaya maupun miskin, semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak yang mana? Tergantung bagaimana kita mensyukurinya. Ketika seseorang menghina kita, itu ya berarti menghina ciptaan Allah. Atau ketika seseorang memuji, itu sebenarnya dipuji adalah Allah. Maka ketika kita dipuji, atau sebaliknya kita juga dihina,
cukup jawab saja dengan kalimat hadza min fadli rabbi. Ini semua dari Tuhan. Banyak orang tua tidak takut miskin ketika memberikan nafkah untuk anaknya, untuk membesarkan mereka. Tetapi kebanyakan anak takut kekurangan untuk memberikan nafkah ibu bapaknya di masa tuanya. Ingat, ketika ada satu kesuksesan yang kamu miliki, itu artinya ada satu lagi doa ibumu yang dikabulkan oleh Tuhan. Ingat, asyaku fir rizki, asyaku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Begitu kamu meragukan rizkimu, berarti kamu meragukan siapa Tuhan. Manusia yang selamat itu adalah dia paham kapan menggunakan iman, kapan menggunakan nafsu. Puasa pakai iman, nakal direm nafsunya. Makanya iman itu rem, nafsu itu gas. Dan kamu yang selamat adalah tahu kapan menggunakan rem, kapan menggunakan